ini gitu. Aduh, ya udah kalau kayak gini kan jelas, dia jelas. Ya yang penting Dokter mah tetap waspada. Sudah tahu kan strateginya mereka seperti apa? Udah tahu. Gitu. Ih, ngeri banget ya. Bener ngeri banget. Ngeri amit ya Allah, nazim. Bisa begitu loh, ya Allah. Nah, aku tuh berharapnya di pengadilan nanti itu ada ahli bahasa yang bisa mendengarkan semua. Ada yang nanya nih, always me ini Dok beneran nggak terima demi Allah. Sudah ya. Kalau udah terima udah dikeluarin buktinya sama mereka. Gak usah dibaca itu Dok, biarin aja, nggak usah dibaca Dok. Terima juga terima apa? Nanya itu yang jelas dong. Terima itu terima apa? Terima fitnah ya, terima fitnah ya. Terima fitnah. Kalau masalah yang begitu nggak usah dibaca, nggak usah dijawab. Iya. Biarkan aja. Ya cuman nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka ternyata bisa mikir dari awal Doktif itu meraba-raba itu semua halusinasi semua gitu. Jadi kayak udah punya setting mereka akan melakukan ini. Astagfirullahaladzim, nggak nyangka aja dengan penampilannya yang seperti itu ya. Penampilannya seperti itu nggak nyangka benar-benar. Ya, meskipun emang sih Doktif sudah sering dengar memang kalau yang ratunya ini memang sifatnya emang L banget lah gitu, sifatnya ini L banget lah gitu. Lanjut yang tadi aja Dok, jangan ke situ Dok. Nanti dibahas lagi. Saya bilang ya Allah nggak nyangka kita astagfirullahaladzim ada ya kayak begini ketemu juga owner skincare flexing seperti ini, mengerikan. Tuh. Iya. Tapi alhamdulillah buka nanti masyarakat udah tahu lah nanti bagaimana. Raja tega kan Dok. Ya udah intinya mah kita tunggu aja dulu. Gitu. Biarkan orang berasumsi apapun, yang penting kita nggak terlalu ini aja, nggak usah fokus pada asumsi aja. Sebelum fakta realnya itu nanti akan keluar kok, nggak akan lama lagi kok. Kapan sih ya kira-kira pengadilan? Iya sih, juga penasaran nih. Penasaran itu kayaknya semua film kayaknya jadi ambiar tuh gara-gara nanti ada film reality. Ada pintu studio Kak Emma, pintu studio nanti akan dibuka. Popcornnya siapin yang paling gede. Ini beneran jadi kayak permainan Squid Game ya? Asli. Ya gila. Ini kayak permainan Squid Game loh. Seru sih. Ya sebenarnya blunder ini Doktip. Iya benar. Orang-orang itu tuh blunder sebenarnya, tapi ya sudahlah. Orang-orang itu siapa tuh Bang? Orang-orang itulah yang kita cukup mengerti aja ya Bang. Tadi kan udah dijelasin sama Doktip. Inisialnya disebut segala macam kan sudah disebut tadi. Benar. Aman bang, jangan kepancing ya. Iya betul, makanya kan udah disebut, jadi nggak perlu saya ulang dong. Emang kita tukang mancing mania Bang Delong. Ya cuman ini heran juga nih Bang Ortega ini kok bisa banyak tahu dari mana, ini bahaya juga ya. Jangankan Bang Ortega, coba Dokter tanyain sama yang namanya Delong ini. Dia semua detailnya pun tahu tuh, coba suruh kasih tahu. Karena saya nggak mau bicara dari dulu, kenapa harus muncul Dokter? Karena saya ngikutin Dokter pas lagi membuka permasalahan ini. Sama Bang, itu Bang Long, itu bener. Waktu Dokter ini cewek loh, kenapa? Bang Delong cari muka sama Dokter. Jadi kalian bilang tak jelasin. Bukan bicara genjer. Bermasalah sama DRL, ya kan? Saya ikut komentar tapi disalahin Dokter. Saya komentar terus itu, saya gas, nggak ada cerita gitu loh. Bohong, nggak bukti. Memang benar kenyataannya. Waktu itu di podcastnya si Densu, kan gitu. Itu saya dengar semua. Dia ngebuka tentang masalah ada produk yang dibuat DRL itu di laminating dengan nama baru, komposisinya itu benar kenyataannya. Udah gimana Bang Delong, jadi NM ini bakal bebas disalahin Doktip? Nggak boleh kalau disalahin Doktip gitu. Itu dia membenarkan. Jadi NM bakalan bebas atau gimana nih? Bebas. Belum tahu, masih tunggu aja itu. Bang Delong jawaban yang benar kayak Bang Ortega ini. Enggak. Ini Bang Delong udah bilang bebas aja. Besok bebas, Nikmir besok bebas. Iya. Tebak-tebakan yuk, Kan biar seru. Bebas apa enggak? Biar seru. Gua enggak Bu. Bebas. Anda bisa bilang menghilangkan barang bukti, sedangkan saya bilang dikhawatirkan, tahu nggak Bang Delong? Bahasa dikhawatirkan aja disita. Gimana ceritanya mengkhawatirkan? Kan gitu, Bang Delong. Bahasa dikhawatirkan itu beda. Itu hak subjektifnya penyidik tuh Bang Delong.
HP-nya aja disita bang, gimana bisa Nggak bisa, mengkhawatirkan? HP disita. Pasal yang dikenakan itu TPPU itu, jadi hati-hati Enggak, makanya dilakukan TPPU penahanan malah, itu. malah rekeningnya dibekuin, kan begitu? Gak bisa menghilangkan barang bukti. Kan TPPU begitu. Bang Delong, ingat TPPU Bang Delong, nggak ada TPPU, TPPU aja buat belum penahanan, jelas. nggak ada Bang Delong. Udah PPPU intinya mah aja kita belum tunggu jelas. aja dulu informasi Ya, udah selanjutnya. tunggu aja. Gitu. Ini ngapain Kalau- nanti kan debat kusir juga nggak jelas. Oh, Jadi, betul. udah, Debat serahin kusir aja itu Bang ke- Delong yang bikin Nggak, debat gini, kusir, Dokter. dia kusirnya memang Maksud saya begini Doktip, ya kan? Doktip aja membicarakan tentang masalah overclaim atau tidak sesuai produk tersebut disalahin, kan begitu nih? Iya kan? Dengan akhirnya ada siapa seseorang. yang nyalahin Bang Delong? Makanya kalau Bang Raffi nggak tahu nonton dari awal Bukan, permasalahan bukan. Bang Raffi mau diam dulu sebentar ya, biar menjelaskan dulu. Itu loh. Karena Waktu memang itu saya sebagai ini juga Assalamualaikum semuanya, coba. Nah, inilah Betul. B, lanjut B, ayo B. Dengar. Kalau ada orang edukasi itu didengarkan. Jangan pada panas sendiri ya. Coba lanjut Iya. dong. Coba gantian Rapi. Emang kita di neraka Bang panas. Udah lanjut Bang Delong, Bang Lambe, Delong lanjut ya kan? Bang. Gimana nggak kita akan sekak nih orang begini? Kan begitu Bang Lambe. Lanjut Bang Delong lanjut. Nih, contoh kayak waktu itu Doktip mencoba untuk membuka permasalahan si DRL, ya kan? Apa? Mau dikejar kan, diomelin kan? Dimarahin Doktip kan sama pasukan buzzer-buzzer. Iya. Sampai si DRL aja sampai kesel sama Doktip. Hingga akhirnya Ya Allah, di isu buzzer katanya mau dituntut. doang, dikirain siapa? Bukan buzzer, DRL juga. Itu cuma DRL juga mau menuntut Doktip. semua. Jadi semua ini targetnya adalah memasukkan Doktip supaya Doktip itu dia. Jadi jangan pura-pura munafik aja gitu. Kita di sini kita ngomong ini aja. Kalau yang buat nggak suka sama Doktip bisa paham. Gitu loh. Kenapa? Intinya sampai tahu ingin nggak? memasukkan Doktip jadi ikut serta sebagai suatu sindikat itu gitu loh. Iya, Tapi sampai nggak bisa. pernah Bepom memanggil seluruh skincare owner-ownernya. Tapi lucunya kepala Bepom bilang katanya pengen mengetahui betul. maksud tujuannya si Doktip ini apa? Persaingan usaha kah atau apa? Kan aneh nih Bepom begini bicara begitu. Iya sih. Nah Saya tahu makanya semua dari awal gitu loh. Ya benar. Harusnya itu dari BP POM itu mendukung gitu loh. Mendukung kegiatannya Doktip, bukan membicarakan tentang masalah ini Doktip Setuju. ngapain ya? Kan gitu, maksud tujuannya apa Ya, ya? sederhananya Gitu, begitu. Sederhananya begitu emang. Harusnya mendukung full. Itu aja selesai. Betul. Gitu loh. Nah, kalau Tapi didukung mungkin begini juga, karena mereka itu kan juga mendengarkan dari berbagai macam sisi. Jadi kita nggak bisa juga memaksakan mereka harus percaya sama Doktip, apa nggak bisa juga. Nah, Doktip ini pinter banget. Enggak juga Jadi- dok, gini dok, maksudnya dok, kan Depok itu punya Bang Delong terlalu over nih, Bang Delong terlalu over. Nah, semua skincare itu punya data di Bepom, setiap produk, kan begitu. Nah, Doktip niatnya membuka kacamata supaya masyarakat tidak terdampak, kan begitu nih. Bahkan iya, ini saya tambahin aja, Mas. Saya tambahin dulu sebentar. Jadi apa yang Doktip laporkan hasil lab itu benar-benar menjadi masukan yang sangat berarti buat Badan POM. Gitu. Jadi pada saat itu pun disampaikan we are watching on you. Kenapa? Karena mereka belum sampai ke arah situ, itu baru dilakukan. Jadi selama ini yang mereka hajar adalah skincare yang ada kandungan merkuroi ataupun obat keras. Tuh, mereka fokusnya di situ. Ya, nah setelah munculnya Doktip, mereka mulai tuh, oh ternyata ada nih produk overclaim yang harus juga dibenahi, gitu. Tapi karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan biaya, ya, jadi mereka belum bisa secara maksimal melakukan itu, gitu. Jadi bisa dimaklumi sih kalau Doktip merasa nggak pengen apa namanya menyalahkan Tapi begitu, karena gini dok, tapi gini dok, Ini Doktip ini bijak banget nih. Ini Bang saya Delong sangat doang nih sayang, kayak begini. bukan masalah Kenapa sih Bang Delong? bijak. Tar dulu. Pak, jangan kasih panggung. Kayak mana orang lagi ngomong kok pada potong turunkan dulu. Satu-satu. Jadi biar jelas. Gue santai. Cuman gini dok, Ngapain lah. Lanjut. Lanjut Bang Delong lanjut. Udah. sangat Lanjut, saya Bang. sayangkan waktu itu Bepom manggil semua owner, habis selesai manggil semua owner, Bepom mengatakan begini, saya pengen tahu tujuan maksudnya si Doktip apa. Kan aneh nih begini nih dok. Ada tuh videonya. iya.
Nah, di situ saya coba untuk serang tuh semua yang lain-lain tuh, gitu loh. Yang dilakukan Doktip itu adalah supaya kita masyarakat yang tidak tahu komposisi terbuka matanya, gitu loh. Harusnya BPOM itu turun ke lapangan, bener nggak yang diberitakan Doktip, itu loh. Iya. Agar permasalahan yang dialami si Nikmir ini tidak terjadi. Kan begini nih, jadi pembiaran. Iya, betul. Yang itu pembiaran yang terutama yang dari tulisannya 5%, terus tiba-tiba jadi 0,000 itu dari brand B itu ya? Nah, Gimana Bang Ortega, brand B? gitu loh. Bang Ortega kok dia nggak ada suara dia? Coba saya tanya. Saya dengar tanya dulu, dulu. Mohon izin, bentar. Saya tanya, waktu permasalahan si DRL yang diungkap sama Doktip, coba BPOM ada nggak ngeluarin konferensi pers tentang permasalahan si DRL? Ayo, Ya. ada nggak? Padahal Doktip sudah kasih tahu jelas loh di podcastnya si DS. Iya, betul. Ada apa? Ada apa nih BPOM? Well, Ayo, saya berani ngomong begini karena ada kenyataan di YouTube-nya, rekam jejaknya. Tapi di situ Dokter Taruna juga bilang sih di ruangan ini ada satu orang yang cukup terkenal juga dilakukan BAP gitu, dan mungkin akan masuk ke pemeriksaan selanjutnya, dan itu kita tahulah kemana arahnya gitu ya. Kita udah tahu tuh arahnya kemana, karena memang Dokter Taruna sih pengennya nggak ada di sini, nggak ada anak emas ya gitu. Jadi Dokter Taruna pun di situ sudah kasih clue sih sebenarnya, cuman nggak bisa diomongin di sini gitu. Makanya akhirnya sekarang beliau sudah mulai mereda, bilang saya tidak akan melakukan review lagi dan bla blanya itu. Nah itu arahnya kita sudah tahu kemana gitu. Ya, kalau saya sih, Dok ya, sederhananya saya berpikir sebagai orang daerah ya. Ketika seorang Doktip dengan begitu semangatnya memperjuangkan hal yang benar gitu. Dalam hal ini ya BPOM yang terkait seharusnya itu memanggil Doktip gitu. Mengucapkan banyak terima kasih, kemudian membuat sebuah konferensi pers besar-besaran gitu. Untuk mengingatkan kepada semua pemilik owner skincare itu tidak seperti itu gitu loh. Itu yang harusnya disupport. Tapi kesini kok kedengaran yang saya dengar ya, kok malah Doktip yang dibilang jangan mengurusi bisnis orang dan segala macam. Itu kan salah kayak begitu. Apalagi kan sudah kelihatan hasilnya. Kemarin di Makassar owner itu kan memang jahat gitu dan harus dipidanakan untuk itu. Nah, Doktip semakin melangkah jauh, kemudian Jakarta dan seterusnya, harusnya itu BPOM dalam hal ini badan yang terkait harusnya mendukung full. Itu maksud aku. Kemarin nggak usah lagi ketemu sama pemilik skincare yang lainnya. Harusnya itu Indonesia dalam keadaan darurat terkait masalah skincare. Nah itu yang harusnya dilakukan. Iya, cuman kalau misalnya Doktip lihat sih sekarang ya itu pergerakannya cepat sekali. Jadi kalau misalnya Doktip mau melapor nih, itu nggak nunggu dalam hitungan hari, langsung produk yang Doktip laporkan itu banyak banget di take down dari e-commerce. Itu cepet banget pergerakannya. Kalau sekarang ya. ada perubahan ya. Perubahannya cepet banget. Jadi kalau Doktip melihat dari dulu sama sekarang itu jauh banget sebelum Prof Taruna ya. Cuman mungkin mereka nggak gembar-gembor aja. Tapi yang Doktip lihat sendiri, ini demi Allah yang merasakan sendiri, wah itu dahsyat sekali deh perubahannya. Doktip lapor, itu gerakannya cepet banget. Sudah ada ketakutan, Dok. Jujur aja, sudah ada ketakutan di dalam sini. Iya. Undang-undang konsumen saja sekarang gimana? Nih ceritanya, kalau konsumen yang mengeluh ke undang-undang terkait. Ya, Gimana, kalau Dok? itu sih memang, itu kan dibilang itu undang-undang belum berubah selama 25 tahun. Jadi mereka akan melakukan revisi. Nah, itu makanya nanti kita bakalan dipanggil. Itu apa sih yang dibutuhkan untuk merevisi undang-undang ini, usulan-usulan apa? Itu lagi digodok nanti oleh Komisi 6. Oh, nice. Jadi nanti aja setelah Doktip sih kemarin sempat ditanya, tapi kalau mungkin setelah lebaran kan kita bisa lebih enak ngomongnya. Iya. Gitu. Dan juga mungkin kasusnya lebih jelas nih, lebih hangat lah, nggak kayak sekarang ini kemana-mana gitu.
Iya benar. Iya. Setuju, setuju. Setuju aku, setuju. Kita tunggu aja, sabar aja dulu. Dan dokter kan pengennya juga agak tenang sebelum lebaran sudah ada tersangka-tersangka lainnya ini ya. Nah, itu dok. Aduh, dari tadi ditungguin. Gemes banget itu. Iya, gemon. Itu paling yang paling seneng nanti Lambe Turah atau paling seneng Nah banget. itu mana Mbak? Mbak, kok jeda? Lambe lagi ngopi kayaknya. Mbak, Bang Lambe. ada info apa Mbak? Karena gini, Ini gua udah boleh, ini gua udah boleh ngomong belum? Kalau nggak Udah, boleh dengar gua dulu. nangis nih. Belum, kita diem aja. Karena gini, bentar coba ya. Karena tadi kan kita bahas undang-undang. Karena di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 itu nanti ada titik-titiknya. Itu kan perlindungan konsumen tuh. Nah, mungkin benar kata Dokter, itu nanti akan diterangkan beneran setelah mungkin semua ini akan terjawab. Sabar teman-teman. Jadi benar juga di sini juga Setuju. kita sebagai contoh nih ya, mohon maaf ya korban-korban order Natal, sabar. Itu kan ada itu undang-undangnya ya. Ya saya bukan berbicara tentang hukum ya, saya orang goblok, saya cuma kuliah. Tenang aja kalian ya. Ini Lambe Turah itu kepanjangan dari Om Pak Firdaus soalnya. Aisyah dibahas lagi anaknya itu, Dok. Anaknya Yang Dok. sering Yang diomongin Pak Firdaus aja ya. yang Dok. sering ngejat Firdaus, Dokter. telepon saya nih, ya. Doktif, Lambe lagi nunggu turunan dari opah. Cair kan, Be? Cair kan, Be? Cair. Mosi 1 kilo oranium, jangan khawatir. Dapat berapa jatah? Berapa hektar dari Gunung Parung? 1 kilo oranium khusus Lambe 700 tahun kehidupanmu saya jamin ya. Saya tanda kutip ya, karena saya influencer tanda kutip. Lanjut. Mantap, Orang dia Lambe. beliin Lambo aja dirusakin katanya. Nanti kalau Lambo udah nyampe rusakin aja katanya. Nanti kita beli lagi katanya. Oke, itu mah. Rapi sudah boleh ngomong apa belum ini Rapi nih? Enggak, silakan. Ini Tapi silakan. Di sini semua udah kayak pemerintah suka bungkam rakyat. Ya enggak gitulah. Jangan terlalu baper. Udah, sok Apalagi Lambe nih, Lambe nih, sampai Lambe nih. Izin. Bang Lambe abang gue. Maaf dok. Udah silakan. Semua dianggap abang Maria. Aku harus turun karena Iya. benar-benar harus istirahat ya dok. Oke, Kak Emma ya. Oke Oke. Sukses, Kak Emma. Iya, Ya, dokter thank you so juga much pamit ya. Dokter juga pamit nih, ada soalnya mau istirahat juga ya. Siap. Siap, Doktif. Makasih, Oke Doktif. deh. Makasih, Kak Emma. Halo, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Nah,